Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu, saya Reza Andika Ramadan, NIM 111. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian yang terdapat pada bab 3 praktikum elektronika daya, di mana pada bab 3 sendiri membahas tentang kontrol starting dan kecepatan motor. Motor adalah sumber utama daya mekanik di dalam industri. Terdapat dua tipe umum pada motor, yaitu motor DC dan motor AC. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan single phase yang didesain berhasil untuk kontrol elektrik tergantung pada penyesuaian karakteristik penampilan motor, beban mesin, alat yang dikemudi. Langsung saja kita menuju simulasi. Pada gambar rangkaian, kita menggunakan motor universal yang didesain untuk beroperasi pada tegangan AC maupun tegangan DC. Namun pada praktikum kali ini kita akan menggunakan tegangan AC. Kecepatan motor dapat dikontrol dengan pengaturan tegangan yang diberikan. Motor universal biasanya beroperasi pada tegangan tinggi dengan efisiensi yang cukup baik. Kecepatan akan sangat bervariasi dengan pembebatan luar. Motor ini dipakai secara luas untuk mesin jahit, vacuum cleaner, mixer, blender, gerinda, dan lain-lainnya. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian pada bab 3 ini. Kita langsung coba saja rangkaian ini, yang mana terdapat. Kita gunakan simulasi menggunakan Proteus. Nah, kita mute dulu. Next. Kita kasih nama dulu. Kemudian kita cari dulu rangkaian komponen-komponennya. Yang pertama kapasitor, yang kedua kapasitor elektronik, yang ketiga kita gunakan dia, kita gunakan dioda, yaitu kita gunakan LDR, sensor cahaya, kemudian motor sebagai beban, potensio untuk mengatur tegangan, resistor sebagai hambatan atau tahanan, terus switch, kemudian switch kita teriak, gunakan teriak juga. Teriak sendiri merupakan salah satu rangkaian elektronika yang dianalogikan sebagai dua pasang tiristor yang dipasang anti paralel yang merupakan switch dua arah yang mengalirkan arus di kedua arah tersebut. Teriak dapat aktif keadaan tegangan reverse dan forward. Teriak digunakan pada satu fase frekuensi rendah. Biasanya digunakan pada regulator AC, kontrol fase, relay step, dan tidak digunakan pada rangkaian yang sama pada tiristor. Terus kemudian
Dia sendiri itu merupakan komponen aktif elektronika yang memiliki dua terminal yang dapat menghantarkan arus listrik dua arah, dan jika tegangan melampaui batas, dia akan breakdown. Dia berbeda dengan tiristor yang hanya menghantarkan arus listrik dan satu arah. Kemudian terdapat tegangan berupa sine, tegangan AC. Langsung saja kita rangkai sesuai dengan yang ada di BPP. Kemudian kita rangkai terus dapat motor, untuk di sini. Kemudian terdapat 4 switch, dapat resistor, terdapat potensio, dapat LDR sensor cahaya, kemudian terdapat switch 3, kemudian terdapat kapasitor, yaitu terdapat diag. Diagnya di sini menggunakan dua diag 1 dan diag 2. Kemudian terdapat triag, di sini terdapat resistor, di sini terdapat resistor, Oh, ini yang halaman 40, yang polis nomor 44. di sini terdapat resistor, di sini terdapat resistor, kemudian terdapat dioda di sini. Maaf, sebelumnya dioda yang digunakan bukan dioda yang itu. Nah, ini dioda yang ini. Kemudian terdapat kapasitor, di sini juga terdapat kapasitor. Setelah semua komponen yang ada, langsung kita coba rangkai. Ya, setelah itu, setelah kita rangkai, kemudian dapat kita ketahui input pada tegangan ini menggunakan tegangan AC 110 volt dengan amplitudo 100 volt dan frekuensi 50. Kemudian kita menggunakan resistor 10K, dapat switch 1, 2, 3, dan 4. Kemudian terdapat potensio dengan nilai sebesar 250K.
kemudian terdapat switch yang terdapat kapasitor 0,1 mikrofarad, 0,042 mikrofarad, dan 0,022 mikrofarad. Terdapat diode dan triad. Terdapat kapasitor 0,1 mikrofarad dan terdapat switch diode dan terdapat dioda sebagai penyearah. Dan di sini terdapat resistor. Setelah itu langsung saja kita ke prosedur kerja. Hubungkan port 2, 4, 5, dan 8. Setelah itu kita berikan oscilloscope pada outputnya di sini, yang mana kita hubungkan pada P2, yang P2 berada di sini, dan resistor 5. Kemudian kita cek juga di sini untuk output pada potensionya apakah berjalan atau tidak. Kita bisa berikan tegangan di sini dan pada motor. Selesai kita simulasikan. Nah, ini hasil dari simulasinya. Dapat kita ketahui bahwa motor akan berjalan saat potensi naikkan. Nah, ini akan ada perubahan yang mana dapat kita ketahui arus akan mengalir dari sumber 2 menuju 4 dan kapasitor, dan dia ini mengalir dan arus ke triad, dan triad akan mengalirkan arus ke dioda 2 dan ke 8 ini untuk penyearahnya, yang mana nanti akan menghidupkan motor. Dapat kita ketahui seperti itu. Kita atur pula outputnya agar kelihatan lebih jelas. Ini pengaruhnya, dimana saat men-trigger maka arus akan mengalir dan akan menghidupkan motor 12 volt tersebut. Sekian simulasi yang telah saya jalankan ini. Semoga simulasi ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan sebelum melaksanakan praktikum kita dapat mengetahui cara kerja dari triad dan diode sendiri, dan bagaimana motor ini bisa berjalan, dan dilihat dengan oscilloscope juga. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.